Meskipun terdengar bodoh, tapi coba kalian pikirin kayak gini. Konsep jodoh yang kita kenal sekarang nyatanya bukan hal yang lazim dari dulu. Karena ratusan tahun lalu, nyatanya menikah itu nggak melulu karena merasa udah nemuin cinta sejatinya. Tapi, pernikahan itu jadi strategi bertahan hidup. Iya, karena dulu keluarga jadi tiang utama orang bisa kerja. Buat ngelebarin pengaruh politik, bagi hasil sawah dan peternakan keluarga, sampai menyiptain tenaga kerja baru buat usaha keluarga mereka. Dan ya, kalau zaman sekarang nikah buat urusan bisnis keluarga gini mungkin udah jadi inspirasi sinetron. Tapi terus kalau gitu, dari mana datangnya konsep berjodoh sama dengan cinta sejati? Oke, buat ngejawabnya coba kita mundurin waktu dan jalan-jalan ke Eropa. Karena waktu itu, para penyair, seniman, dan ahli filsafat lagi rajin-rajinnya promosi soal hak atas kebahagiaan pribadi. Salah satunya termasuk hak untuk menikah dengan orang yang benar-benar disukain. Nah, di saat yang sama juga, dunia kala itu lagi masuk ke era revolusi industri. Atau dengan kata lain, perbudakan waktu itu makin hilang, petani dan peternak pindah ke kota buat kerja di pabrik, dan budaya punya banyak anak buat urus lahan pun akhirnya juga memudar. Oleh karena itu, perlahan pernikahan yang tadinya lebih mentingin urusan materi, tiba-tiba berubah jadi lebih mentingin cinta, kayak yang kita kenal sekarang. Oke, kalau gitu pertanyaannya, jadi sebenarnya jodoh itu definisinya apa? Pastinya kalian semua bisa jadi punya jawaban beda-beda, tapi banyak dari kita sering kali ngartiinnya sebagai pasangan yang bisa merangkap jadi apa aja. Jadi sahabat, teman tidur, mentor karir, supir, koki, pengelola keuangan, dan seterusnya. Ya, yang kayak ginilah yang dianggap sosok pasangan yang sempurna. Dan ini munculin anggapan bahwa kalau mereka punya kekurangan, mungkin artinya bukan berjodoh. Tentu ini bukan berarti mesti pasrah aja tanpa nyobain perbaikan diri, tapi kita juga harus sadar kalau kekurangan itu adalah hal yang wajar. Bahkan penulis ini berpendapat kalau pencarian cinta sejati yang sempurna beginilah yang justru sejatinya ngerusak cinta. Mungkin selama ini kita percaya asam dan garam pun akan bertemu di belanga. Mungkin banyak yang pernah sedih karena kisah nyata nggak seindah itu. Tapi ya, coba tegakin kepala dan sadarin kalau cinta nggak harus sempurna untuk hidup bisa bahagia. Dan seperti biasa, terima kasih.